teman-teman, yuk ikuti tata cara kita untuk ibadah sekolah minggu secara online. Pertama, persiapkan hatimu untuk beribadah kepada Tuhan. Jangan sambil tiduran, kecuali kamu sedang sakit. Kedua, persiapkan tempat terbaik untuk beribadah ya, bisa di ruang tamu. Hindari hal-hal yang mengganggumu dan membuatmu tidak fokus dalam beribadah, seperti menonton TV dan notifikasi HP kamu. Ketiga, persiapkan waktu dengan baik ya, termasuk jaringan internet. Kamu bisa mempersiapkannya 5 menit sebelum ibadah dimulai. Jangan melakukan kegiatan lain selama ibadah ya, seperti membuka media sosial, bermain game, atau yang lainnya. Keempat, gunakan pakaian yang baik ya selama ibadah, seperti kamu sedang pergi ke gereja. Jangan menggunakan baju tidur ketika beribadah ya. Kelima, bagi orang tua, ajak anak-anak untuk beribadah bersama. Ingat, kita beribadah kepada Tuhan loh. Jangan sambil makan ya, supaya kamu tetap fokus dalam beribadah. Selamat beribadah ya, Tuhan Yesus memberkati. Hai, Loso Ririn. Selamat pagi, selamat tahun baru. Piye kabare? Sehat, puji Tuhan. Piye ini sudah siap kita ibadah sekolah minggu? Siap. Kalau gitu, kita sapa anak adik-adik yang di rumah ya. Kita sapa. Selamat pagi adik-adik, selamat tahun baru. Nah, adik-adik, pagi hari ini kita patut bersyukur ya, karena kita semua akan beribadah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, adik-adik, kita patut bersyukur karena kita ini mempunyai Allah yang hebat, Allah yang kuat. Ya betul loh Surinin. Betul. Sehingga pada pagi hari ini kita tidak merasa khawatir ya. Tuhan pasti hadir di tengah-tengah kita dan di tengah-tengah adik-adik semua yang ada di rumah. Amin. Nah, untuk itu adik-adik, mari kita memuji nama Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita pujikan. Selamat pagi Bapak. Semua memuji Tuhan ya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu menyenangkanmu, Yesus Tuhanku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu menyenangkanmu, Yesus Tuhanku. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu menyenangkanmu, Yesus Tuhanku. Adik-adik, kita semua tetap berdiri, kita akan bersama-sama masuk di dalam doa. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur Tuhan kalau pada pagi hari ini kami boleh beribadah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami sungguh bersyukur karena kami mempunyai Tuhan Allah yang hebat, Allah yang kuat,
Sehingga kami semua Tuhan tidak merasa khawatir karena Engkau adalah Allah satu-satunya Allah yang membuat kita semua sukacita di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan untuk ibadah sekolah minggu ini mulai dari awal hingga akhir. Semua ini kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Lah ini, apa sih? Minggu yang lalu anak-anak itu belajar firman Tuhan. Iya, betul. Tentang siapakah Allahku. Lah ini tahu enggak siapa itu Allah? Tahu, enggak tahu ya malu ambil anak-anak asus. Iya. Ayo siapa? Allah itu Esa. Esa. Allah itu Roh. Allah itu Juru Selamat. Oh, iya, banyak. Macam-macam kasih. Iya, macam-macam. Allah itu Maha Kuasa. Iya, ya banyak sekali. Nah, selain itu Allah itu Esa, berarti Allah itu adalah Allah yang satu-satunya loh. Betul, betul. Ya. Iya, betul. Tidak ada Allah yang lain. Betul. Dan juga Allah juga luar biasa. Allah itu bisa melihat dalamnya hati kita. Seperti kata-kata yang ada di dalam lagu ini. Mari kita bersama-sama. Apa lagu nih? Yesus Allah yang luar biasa. Oh, Mari kita iya, bersama-sama memuji iya, Tuhan. Betul, betul. Yesus Allah yang luar biasa, apapun Dia bisa. Dalamnya hatiku pun selalu tahu, oleh mujizat percaya. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling dapat diandalkan. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling aku cinta. Dan Yesus Allah yang luar biasa, apapun Dia bisa. Dalamnya hatiku pun selalu tahu, oleh mujizat percaya. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling dapat diandalkan. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling aku cinta. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling dapat diandalkan. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling aku cinta. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling dapat diandalkan. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling aku cinta. Dia paling aku cinta. Dia paling aku cinta. Loh Seririn, Allah kita ini memang hebat sekali ya. Hebat. Allah yang bisa kita andalkan, Iya, bahkan betul. untuk adik-adik yang di Iya, rumah iya. harus selalu mengandalkan Tuhan. Allah kita yang hebat ini. Nah, apa sih kelanjutannya? Hebatnya Allah kita itu, mari kita
dengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lina. Sebentar lagi ya. Mungkin adik-adik ini kepingin tahu apa sih hebatnya Allah kita ini ya. Ya. Mari kita bernyanyi satu pujian, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Nah, adik-adik mari kita semua ya memuji nama Tuhan ini. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku kau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Shalom anak-anak yang dikasihi Tuhan. Wow, puji Tuhan, kita sudah memasuki tahun 2022. Tema kita pada hari ini 16 Januari adalah Allahku hebat. Apa anak-anak? Allahku hebat. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, yuk kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau mohon pimpinan Tuhan, kita berdoa. Semua anak-anak di rumah, lipat tanganmu, tutup matamu. Tuhan melihat apa yang engkau lakukan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kalau Tuhan memimpin kehidupan kami sampai pada hari ini. Semuanya karena kasih Tuhan kepada setiap kami. Pertolongan Tuhan nyata atas hidup kami. Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami, berkati Loselina yang akan menyampaikan firman-Mu. Supaya kami fokus dan sungguh-sungguh mengalami, mengerti bahwa Allah yang kami percayai adalah Allah yang hebat. Terima kasih Tuhan. Berkati pemberitaan firman-Mu pada saat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, benar bahwa Allahku, Allahnya Loselina, Allahnya anak-anak yang ada di rumah itu super hebat. Apa artinya? Yuk dengerin cerita Loselina ya. Nah,
next lose, suatu hari ada 3 anak, ya ini 3 anak cowok. Mereka itu bersahabat, mereka itu berteman. Anak-anak mau tahu namanya? Nah, yang garis-garis itu namanya Daniel. Yang kaosnya hurufnya A, bukan Adi, bukan Agus, tapi Angus. Oh, kayak Angus ya, tapi Anges gitu ya. Nah, mau tahu lagi? Ada satu yang belum ada namanya ya, yang pakai kaos ada bintangnya. Siapa dia? Saya belum loh, saya belum. Nah, nama dia adalah belum muncul. Oh, muncul sudah. Kaleb. Anak-anak, 3 anak ini Daniel, Anges, dan Kaleb adalah bersahabat. Apa yang mereka cita-citakan? Apa yang mereka harapkan? Oh, ternyata mereka itu kepingin bikin, kepingin bangun, kepingin buat rumah pohon. Namanya juga cowok-cowok ya, anak laki-laki ya. Kepingin naik-naik. Mereka katakan, nanti kita mau main perang-perangan. Kalau kita main perang-perangan melawan musuh, kita punya rumah pohon. Nah, musuhnya kalah, penjahatnya kalah karena kita sembunyi di rumah pohon kita dan kita bisa tembak mereka dor dari rumah pohon itu. Lalu si Kaleb berkata, iya ya, enak ya, kita bisa membayangkan kita cowok-cowok bermain perang-perangan. Tapi kata Angus, apa Kaleb? Kita gak punya kayu. Lalu suatu hari si Daniel datang ke rumah Anges dan Kaleb. Dia bawa itu kayu gitu ya. Bawa kayu si api-api, si bagus-bagus. Angus sama Kaleb senang sekali. Hei Daniel, engkau menjawab doa-doa kita. Kamu dapat dari mana itu kayu-kayu? Wah, kita bisa bangun rumah pohon ya dengan kayu-kayu yang kamu dapatkan. Danielnya berkata, ojo rame-rame. Aku tadi waktu dari rumah menuju ke rumah kalian, aku lihat sebuah bangunan. Nah, di situ ada banyak kayu. Kayunya loh sik bagus-bagus, sik api-api. Tapi ketika jam makan siang, jadi para pegawai atau kuli bangunan lagi istirahat, makan siang. Enggak ada orang. Kayunya itu loh uake. Kalau aku ambil cuma sedikit seperti ini, mereka enggak akan tahu. Rakroso, karena kayunya banyak, aku ambil cuma sedikit. Gak ada orang yang melihat. Hah? Kalebnya kaget. Daniel, aku semalam itu lagi mesbah keluarga sama papa mamaku. Nah, diperlihatkan sama papaku satu ayat. Next, satu ayat Alkitab. Nah, yang akan jadi ayat hafalan kita ya anak-anak, perhatikan. Ayat hafalannya bukan di belakang di akhir cerita, tapi di tengah-tengah cerita. Si Kaleb berkata demikian. Daniel, perhatikan. Mazmur 33 ayat 13 mengatakan, Tuhan memandang ke bawah dari surga. Ia melihat semua anak manusia. Daniel ingat, memang betul gak ada orang yang melihat apa yang kau lakukan. Tapi Tuhan itu melihat. Tuhan itu memandang ke bawah dari surga. Tuhan tahu, Tuhan melihat semua yang kita lakukan. Kembali ya ayat hafalan kita. Mazmur 33 ayat 13. Tuhan memandang ke bawah dari surga. Ia melihat semua anak manusia.
Tuhan itu memandang dari surga. Dia tahu apa yang kita lakukan. Dia tahu, Tuhan tahu di dalam kehebatannya apa yang kita perbuat. Anak-anak ingat pujian kita? Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, baik yang baik maupun yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat, Tuhan melihat. Ups, kata Daniel. Iya ya, memang tidak ada orang yang melihat. Tapi Angus dan Kaleb sudah ingatkan, ada Tuhan yang melihat. Kalau aku ambil kayu-kayu itu tanpa izin, maka aku disebut pencuri. Wow, Tuhan, kata si Daniel, tolong aku mau mengembalikan kayu-kayu ini kembali ke tempat bangunan itu. Aku tidak mau Tuhan disebut sebagai pencuri. Ampuni aku Tuhan, karena aku tidak sadar sudah melakukan akan hal ini. Tuhan, aku mau minta maaf kepada para pegawai atau kuli bangunan di bangunan itu. Ampuni aku ya Tuhan, tolong aku ya Tuhan, beri aku keberanian. Di dalam nama Yesus Daniel berdoa. Amin. Wow, kata Kaleb sama Angus, hebat engkau Daniel. Yuk kita mau bersama-sama mendampingimu ke bangunan di mana kamu ambil kayu itu. Minta maaf dengan kekuatan Tuhan karena kita sudah bersalah. Ya, nah anak-anak, setelah itu 3 sahabat ini, Daniel, Angus dan Kaleb, pergi ke tempat bangunan itu. Untuk apa? Mengembalikan kayu-kayu itu ke tempat bangunan itu. Sekalipun mereka tidak jadi bangun rumah pohon, no problem. Mereka tetap percaya suatu saat Tuhan pasti sediakan. Amin. Nah, next kita mau melihat bahwa Tuhan kita, Allah kita adalah Allah yang hebat. Di mana hebatnya Allah kita? Yang pertama, ya, Allah itu maha ada. Dia ada di mana-mana. Allahku hebat ada di rumahmu. Ya, di rumahmu masing-masing Allah itu ada. Allahku hebat, Allah itu ada di mana? Di hatiku, di hatimu, di hati kita semua. Yang kedua, Allahku hebat, Allah itu maha tahu. Ya, bukan maha tahu, maha tempe gitu ya. Bukan, tapi Allah itu maha tahu, maha melihat. Anak-anak perhatikan, apa yang kau lakukan, apa yang kau pikirkan, apa yang kau katakan, apa yang kau perbuat. Ingat, ingat, Allahku hebat, Allah itu maha tahu, maha melihat. Maha apa lagi? Ya, Allah itu adalah maha adil. Anak-anak, kalau lo selina, kita semua melakukan dosa, melakukan kesalahan. Karena Allah itu maha adil, maka Allah harus menghukum lo selina. Allah harus menghukum kalian semua. Tidak bisa kita itu karena Allah maha adil, kita berdosa, kita bersalah. Babalomo wes gak apa-apa. Tidak bisa ya. Karena Allah itu maha adil, maka Allah akan menghukum kita semua. Tapi Allah tidak cuma maha adil anak-anak, Allah itu juga maha kasih. Nah, kasih Allah itu sangat besar, sangat luas, sangat tinggi, sangat lebar. Karena Allah maha kasih, maka Allah itu mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita. Hebat bukan Allah kita? Sejajar
keadilan Allah dengan kasih Allah di dalam kehidupan manusia. Dan itu dibuktikan, dinyatakan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Allahku hebat. Hebatnya bagaimana? Ya, Allah itu maha baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Tuhan itu super baik. Kalau hari ini Selina ada, anak-anak di rumah ada bersama anggota keluarga, papa, mama, cece, koko, meme, titi. Itu bukan karena kita hebat, bukan karena kita kuat. Oh no, kita itu lemah. Sering sakit bukan? Ya, tapi kalau kita ada hari ini, itu karena kebaikan Tuhan. Karena kasih Tuhan yang tidak pernah terhingga di dalam kehidupan kita. Terakhir, sebetulnya mahanya banyak ya. Tapi yang ditulis oleh Selina ini, Allahku hebat, maha sempurna. Itu sudah menggambarkan semuanya. Tuhan kita itu hebat, Tuhan kita itu sempurna, Tuhan kita itu, Allah kita itu segala-galanya di dalam kehidupan kita. Nah, ingat 3 anak tadi, Daniel, Angus, dan juga Kaleb. Ketika mereka mengembalikan kayu-kayu itu ke tukang bangunan, wow, mereka disambut dengan penuh sukacita. Anak-anak tahu mereka tidak dimarahin. Tapi ketika Daniel pelaku pertama meminta maaf kepada kuli-kuli bangunan di sana, kuli bangunan itu mereka justru memuji. Mengapa bisa dipuji? Karena Allahku hebat, Allah yang menyertai. Tidak memarahi tapi yang menyertai kuli bangunan. Ketika 3 anak itu datang untuk minta maaf, Tuhan sendiri melalui kuli-kuli bangunan itu memaafkan apa yang telah dilakukan. Karena mereka mengembalikan kayu-kayunya. Ya, anak-anak yang dikasihi Tuhan, siapapun kita ini pasti punya kesalahan, melakukan dosa. Tapi ketika kita minta ampun kepada Tuhan, ketika kita meminta maaf kepada papa, mama, orang-orang di sekitar kita, jangan pernah takut. Allahku yang hebat itu menyertai setiap kita. Pengampunan, kata maaf pasti diberikan. Ya, next Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, ini adalah gambaran kita semua. Selina mau katakan apa aplikasinya Allahku hebat. Anak-anak, milikilah hati yang takut akan Tuhan. Takut kepada Tuhan itu beda banget dengan takut akan setan. Kalau ada setan lewat, kita takut gitu ya. Aduh gitu ya. Tapi kalau sama Tuhan tidak demikian. Hati yang takut akan Tuhan artinya kita hormat. Kita meninggikan Allah kita. Kita memberikan pengagungan yang paling tinggi hanya kepada Allah. Sehingga kita berkata, aku tidak mau melakukan kesalahan. Aku tidak mau melakukan dosa. Karena itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Oke? Ingat ayat hafalan kita kembali. Mazmur 33 ayat 13. Tuhan melihat, memandang dari surga. Ia melihat semua anak manusia. Ya, Selina kembali ingatkan, ini ayat hafalan kita yang kelas 1 sampai praremaja. Hafalkan lalu laporkan kepada guru kelas masing-masing. Dan kita hari ini belajar. Tertanam di dalam hati kita. Tuhanku hebat. Karena dia maha semuanya. Maha segala-galanya. Terakhir Selina tulis maha sempurna. Ya, oke, yuk kita akan sama-sama berdoa. Kita tutup mata, kembali kita berdoa.
Hati kami bersyukur kepadamu Tuhan. Karena Tuhan memandang ke bawah dari surga. Tuhan melihat apapun yang kami perbuat di dalam kehidupan ini. Sehingga memberikan kepada kami anak-anak-Mu hati yang takut akan Tuhan. Yaitu hati yang menghormati Tuhan. Sehingga kami tidak melakukan kesalahan dan pelanggaran serta dosa di dalam hidup kami. Karena kami mengasihi Tuhan. Karena kami takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati guru-guru sekolah minggu, berkati anak-anak sekolah minggu dimanapun kami berada. Kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Soli Deo Gloria. Tuhan Yesus memberkati kita. Adik-adik, kita sudah mendengarkan belajar firman Tuhan tentang Allahku hebat. Allah kita memang hebat dan luar biasa. Allah pencipta langit dan bumi. Allah bisa menciptakan semua yang hidup, ya, bisa menciptakan kita manusia, menciptakan pohon-pohon, gunung-gunung dan lautan yang luas. Itu semua adalah ciptaan Tuhan karena Tuhan Maha Kuasa. Nah, adik-adik, oleh karena itu kita patut untuk memuji Tuhan. Mari kita pujikan dengan pujian. Tuhan ciptakan pohon-pohon. Ayo adik-adik semuanya memuji Kita nama Tuhan. bersama-sama memuji Tuhan. Tuhan ciptakan pohon-pohon. Tuhan ciptakan gunung-gunung. Tuhan ciptakan lautan luas. Tuhan juga ciptakan saya patut memuji Dia. Oh haleluya, oh haleluya, haleluya, oh haleluya, oh haleluya, haleluya. Tuhan ciptakan pohon-pohon, Tuhan ciptakan gunung-gunung, Tuhan ciptakan lautan luas, Tuhan juga ciptakan saya patut memuji Dia. Oh haleluya, oh haleluya, haleluya, oh haleluya, oh haleluya, haleluya. Minggu ini ada yang anak kita ada yang ulang tahun. Oh loh. iya, siapa loh ini? Morlaf Liu sama Obed. Oh, yuk kita sama-sama mengucapkan yuk. Selamat ulang tahun. Anak-anak, ada satu pengumuman lagi dari sekolah minggu. Jurnal baca Alkitab untuk 1 tahun bisa diambil di TU Gereja, diperuntukkan untuk kelas 1 sampai pra-remaja. Diambil mulai kapan sih? Ya, besok mungkin ya? Ya mulai besok. Mulai besok terserah bisa. Anak-anak kalau Iya. ada kesempatan bisa mengambil. Oke. Hai teman-teman, kita akan bersama-sama memberikan persembahan kepada Tuhan ya. Kalau anak-anak tidak sempat memberikan persembahan ke gereja, anak-anak bisa titip ke lose masing-masing atau di TU gereja atau di transfer di nomor rekening yang tertera di sini. Mari adik-adik kita nyanyikan dengan pujian, bawa persembahan kepada Tuhan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jauh. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka bawa.
Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Anak-anak, mari kita bersama-sama berdoa untuk persembahan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada hari ini Tuhan memberikan kepada kami kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan, memuji, memuliakan, dan mendengarkan firman Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa Tuhan adalah Allah yang hebat, Allah yang selalu menolong kami, yang kami percaya. Sebab itu hari ini kami mau bersyukur kepada Tuhan, memberikan persembahan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan berkati persembahan kami, supaya persembahan kami bisa menjadi berkat di sekolah minggu di tempat ini. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami semua berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua sudah berdoa. Amin. Amin. Nah, adik-adik, mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah sekolah minggu ini. Kita akan bersama-sama muji nama Tuhan dengan pujian Dosologi. Puji Allah Bapa Putra dan puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat, sumber berkat. Amin, amin, Mari anak-anak kita berdoa untuk yang berulang tahun dan nanti doa penutup ya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk kehidupan setiap kami anak-anak-Mu. Kami yang sudah mulai sekolah, Tuhan berkati kehidupan kami. Kami berdoa untuk Liu dan Obed yang berulang tahun tanggal 12 Januari. Tuhan pimpin kehidupan Liu dan Obed supaya mereka bertumbuh di dalam Tuhan. Mereka punya kesehatan yang baik di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati kedua orang tua mereka di dalam segala hal yang mereka kerjakan. Akhirnya anak-anakku, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menyertai kehidupan kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.